Halo sahabat Askara Channel, senang berjumpa lagi dengan saudara saat ini. Semoga saat ini saya jumpa saudara dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan sehat dan selalu bergembira bersama dengan keluarga. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar tentang satu hal yang mungkin membuat kita kaget. Nah, ini maksudnya apa? Nah, karena kita bicara mengenai berapa hargamu. Wow, maksudnya apa ini? Kok berapa hargamu? Nah, sahabat Askara Channel, itu ada pepatah lama yang mengatakan ada rupa, ada harga. Nah, maksudnya kalau kita beli sepatu, semakin itu sepatunya berkualitas, pasti harganya berbeda, ya kan? Semakin sepatu itu dikeluarkan oleh pabrik yang terkenal, merek terkenal, pasti harganya berbeda. Jadi ada rupa, ada harga. Maksudnya apa? Barang yang berkualitas itu harganya pasti selalu mahal, ya. Demikian juga dengan manusia. Ya, dalam pandangan umum, ya, seseorang itu dinilai dari apa? Dari asal-usul keluarganya. Kalau dia berasal dari keluarga yang spesial, orang kaya, banyak punya perusahaan, pasti beda pandangan orang. Kemudian juga dilihat dari tingkat pendidikannya. Ya, orang bilang semakin tinggi pendidikannya, semakin dihargai. Kemudian juga tingkat ekonomi dan sosialnya dilihat. Semakin banyak mobil berjajar, wah, orang semakin kagum, wah, luar biasa orang itu. Karena apa? Orang dilihat dari apa yang dimiliki. Orang dilihat dari apa yang digapainya. Orang dilihat dari asal-usul keluarganya. Dan inilah manusia. Inilah pandangan umum yang dimiliki oleh manusia. Berapa hargamu? Itu ditentukan kamu dari mana, kamu punya apa, kemudian kamu pendidikannya sampai di mana. Apalagi pendidikan sampai ke luar negeri, orang bilang, luar biasa, sekolah luar negeri. Itu pandangan umum dan biasa begitu, yang tidak ada yang salah di sini. Tetapi, saudara, berapa hargamu? Ini kadang-kadang orang lupa. Bahwa sekalipun orang itu berasal dari keluarga yang terpandang. Tetapi kalau dia di masyarakat selalu merendahkan orang, kalau di masyarakat dia tidak bisa menghargai orang, dan orang itu akan tidak punya harga. Sekalipun berasal dari keluarga yang luar biasa, bahkan mungkin dari keluarga kerajaan. Kalau dia tidak bisa menghargai orang, orang juga tidak akan menghargai. Sehingga pertanyaannya, berapa hargamu? Tergantung kamu bagaimana menghargai orang lain. Itu yang penting di sini. Karena apa? Karena saat ini orang nggak melihat lagi saudara berasal dari mana. Saudara pendidikan setinggi apa? Nggak dilihat lagi. Orang bilang, loh, orang itu kan pendidikan tinggi. Kok perilakunya begitu? Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Jadi ternyata pendidikan kita yang tinggi pun tidak membuat kita akan dihargai oleh orang lain apabila kita tidak menghargai orang lain. Jadi berapa hargamu? Tergantung bagaimana kita juga menghargai orang lain. Kemudian berapa hargamu ini tergantung juga bagaimana kontribusi kita dalam kehidupan ini. Kita tinggal di tengah-tengah masyarakat, ya. Kita merasa diri orang yang mampu, tetapi kita tidak pernah memberi kontribusi bagi masyarakat. Kita mengatakan saya berasal dari asal-usul keluarga yang keluarga yang memiliki kasta yang tinggi, tetapi kita tidak pernah meninggikan orang lain. Kita selalu merendahkan orang lain. Tentu kita tidak akan dihargai. Jadi memang pandangan umum kalau orang memiliki pendidikan yang tinggi, berasal dari keluarga yang yang khusus begitu ya, derajatnya tinggi, maka orang itu pasti dihargai. Itu mungkin dulu, tapi masa sekarang itu sudah mulai berbeda. Dari manapun kita berasal, asal usul kita tidak penting. Yang penting kita itu mau menghargai orang lain. Kita mau memberikan orang lain itu sebagai manusia yang layak untuk diperhatikan. Kita bisa memperhatikan orang lain, memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan ini, pastilah saudara akan dihargai. Jika demikian, maka berapa hargamu? Ya, seberapa tinggi engkau memasang harga dirimu sangat tergantung dari sikap pandang kita terhadap orang lain. Sangat tergantung dari kontribusi kita dalam kehidupan orang lain. Jika Anda hanya mengandalkan terah keluarga tanpa prestasi, maka Anda akan ditinggalkan. Sebaliknya, sekalipun Anda berlatar belakang keluarga tidak terpandang, namun jika Anda mampu memberi kontribusi positif dalam kehidupan, maka Anda lebih dihargai
dari orang lain yang hanya mengandalkan status keluarga, pendidikan, atau mungkin kekayaan orang tua dan sebagainya. Itu penting sekarang. Jangan merasa diri berharga karena kita itu merasa, wah, saya ini kan pendidikan tinggi. Saya kan berasal dari keluarga yang bukan biasa-biasa. Ingatlah, sekarang bagaimana kita menilai orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu juga akan berlaku untuk kita. Kalau kita bisa menghargai orang lain, maka saudara akan dihargai. Karena itu, yang utama sekarang adalah bagaimana kita memberikan hal-hal positif dalam kehidupan orang lain. Jangan menjadi minder kalau kita merasa, oh aku kan dari keluarga yang miskin. Aku yang keluarga tidak terpandang. Jangan minder. Karena setiap orang diberikan potensi untuk berkontribusi baik dalam kehidupan ini. Berkontribusi positif dalam kehidupan ini. Jangan menjadi minder. Karena apa? Karena ada kata bijak mengatakan begini. Engkau berharga dan mulia di mata Tuhan, dan Tuhan mengasihi engkau. Ingat, hargamu itu karena apa? Karena engkau menghargai orang lain, dan karena engkau dihargai oleh Tuhan. Bahkan dikatakan mulia dalam pandangan Tuhan, dan Tuhan mengasihi engkau. Jadilah pribadi yang baik, menjadilah pribadi yang menghargai, sebagaimana Tuhan sudah menghargai saudara. Jangan suka merendahkan orang, jangan suka menghakimi orang. Karena itu, dari manapun Anda berasal, apapun pendidikan Anda, tidak masalah. Yang terpenting adalah Anda belajar menghargai orang lain, di sanalah letak harga dirimu. Ingat, Tuhan menghargai saudara, karena itu hargailah orang lain. Sampai jumpa dalam program Inspirasi Kehidupan selanjutnya.